DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya semua.
dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, Ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Nah, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya.
lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga betul ini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa, Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona. Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya seperti saat ini kita rasakan? saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike,
Baik, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga, bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo, seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Julesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Mobil mewah hangus terbakar. Motor ini lari kayak meledak, minyaknya meledak, nah, kena. Kakek tewas terlindas fuso. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Bir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Sebuah mobil mewah di Palembang terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang. Belum diketahui penyebab pasti asal api. Beruntung semua penumpang satu keluarga berhasil selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terlihat mobil mewah jenis Mazda CX-7 yang terbakar berada di tengah Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang, Senin 8 Agustus 2022. Bahkan sesekali terdengar letusan dari kendaraan bernopol D158Y yang terbakar. Warga berusaha membantu pemadaman namun takut kalau mobil tersebut meledak. Petugas pemadam dibantu kepolisian langsung berusaha melakukan pemadaman. Kejadian ini bahkan membuat kemacetan akibat mobil yang terbakar berada di tengah jalan. Dari keterangan pemilik kendaraan belum diketahui penyebab asal api, namun adanya letusan dan keluarnya asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Api membesar dengan sangat cepat dan hanya terpikir untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Oscar, pemilik kendaraan, menyatakan sempat mengisi BBM di pom bensin Demang Lebar Daun, Palembang, kemudian hendak makan siang dan pergi bersama istri serta ketiga anaknya. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar letusan disertai asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Dari ban kanan. Dari ban kanan. Asap atau api nggak? Api lah ya. Api ya. Kayaknya Itu tadi api. dari mana nak kemana kak? Dari Bang Raya. Nak ke? Nah, ke Pindang Umain. Oh, nak makan pinang rumah. Iya, nak makan. Sempat isi minyak memang. Saya sempat misi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala Kan, itu. kan dari rumah kan bensin ini kan hampir habis kan. Iya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Nah, udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah kak. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub. Akibat kejadian ini, pemilik kendaraan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang kakek yang mengendarai sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Pengendara motor terjatuh dan terlindas saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian ini dievakuasi unit laka dibantu warga sekitar Selasa 9 Agustus 2022. Jenazah Syafrizal, 64 tahun, dibawa ke ruang jenazah rumah sakit dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Korban, warga Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang, tewas usai terlibat kecelakaan. Korban terlindas truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Korban luka parah di bagian kepala, kedua kaki, serta tangan. Saat kejadian, korban berkendara seorang diri hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor Matic korban berusaha naik ke jalur jalan yang sedang dalam perbaikan. Korban kemudian terjatuh dan terlindas Fuso yang melintas searah dari belakang korban. Kanit Lantas Polsek Gandus Palembang, Ibda Imam Subarjo, menyatakan sopir Fuso sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas bersama kendaraannya. Kejadian singkatnya, pengendara motor kebetulan dari bawah dia mau naik ke atas, jadi di ini dia ada mungkin tidak melihat lagi ada Fuso dari sana melintas, makanya dia langsung ke ini. Kasus ini ditangani unit laka Polrestabes Palembang. Polisi masih memintai keterangan para saksi serta pengendara Fuso yang diamankan, sementara jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendapatan Daerah Sumsel bersama unsur pelaksana teknis Dinas UPTD Samsat Kota Prabu Muli merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak membayar pajak. Melalui program pemutihan denda pajak kendaraan dan gratis bea balik nama, diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk membayar pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Neng Nuhaiba mewajibkan semua kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat luar Sumsel untuk melakukan bea balik nama kendaraan paling lama 90 hari. Hal tersebut berdasarkan peraturan Kepala Daerah tahun 2011. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan semua kendaraan menggunakan plat luar dapat memanfaatkan BBN gratis. Selain itu, bagi kendaraan yang mati pajak, pemerintah melalui peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2022 juga membebaskan denda dan bunga pajak kendaraan. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan sudah mengeluarkan Pergub 18 tahun 2022 terkait dengan pemutihan. Apa saja yang dilaksanakan pemutihan pada tahun ini, yaitu untuk kendaraan-kendaraan yang berplat luar provinsi. Selama 3 hari ke depan, unsur pelaksana teknis Dinas Samsat Kota Prabu Muli bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan razia kendaraan mati pajak di Bundaran Air Mancur. Bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, UPTD Samsat Kota Prabu Muli menyediakan mobil Samsat keliling untuk wajib pajak membayar pajak kendaraannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan gratis bea balik nama dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 30 Desember 2022. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Siswa disiram air keras sesaat lagi tetap di botol. Situ, depan. Situ dong. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga saling serang antar siswa. Siswa SMK di Palembang disiram air keras oleh siswa dari sekolah lain. Akibatnya ketiga korban mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat ketiga siswa SMK di Palembang disiram air keras oleh siswa dari sekolah lain. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban yang berboncengan bertiga bertemu pelaku dari arah berlawanan. Tanpa diduga korban, pelaku kemudian langsung menyiramkan air keras kepada korban dengan cepat. Korban langsung masuk rumah warga untuk mendapatkan air, sementara pelaku langsung melarikan diri. Dari hasil rekaman CCTV ini, identitas pelaku bisa diketahui dan langsung ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, motif penyerangan imbas dari aksi tawuran sekolah korban dan pelaku hingga berujung pada saling balas dendam. Terjadi tawuran, alhamdulillah kita amankan 2 orang pelakunya, korban juga sudah dirawat juga. Untuk selanjutnya kami akan dalami ini karena pelaku juga masih sekolah juga, masih SMA juga. Untuk motifnya mereka masih akan saling serang. Akibat ulahnya, para pelaku dijerat Undang-Undang Anak dengan ancaman paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun penjara. Sementara korban penyiraman air keras masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang pedagang bubur di Palembang menjadi korban pencurian yang dilakukan seorang pengendara motor. Aksi pelaku terekam CCTV. Pemirsa, inilah detik-detik aksi pelaku pencurian tas milik Ismail, seorang pedagang bubur saat korban sedang melihat kecelakaan di Jalan KH Azhari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Senin kemarin. Dalam rekaman CCTV milik salah satu toko, pelaku yang mengenakan sepeda motor metik dan topi sempat melintas. Melihat tas milik korban yang tergantung di motor, pelaku pun memutar balik untuk mengambil tas milik korban tersebut. Korban yang saat itu sedang melihat adanya kecelakaan, kaget setelah melihat tas miliknya yang berisi surat-surat berharga telah hilang. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian tas miliknya ke Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Itu apa yang hilang dalam tas itu? Dalam tas itu saat ini polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 terdakwa kurir 10 kg sabu dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kedua warga Pali ini tertangkap saat membawa 10 kg sabu di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Sempat beberapa kali ditunda sidang pembacaan tuntutan pidana terhadap 2 terdakwa kurir narkoba, Aidil dan Haryono, Selasa kemarin. Kedua warga Pali ini tertangkap saat membawa 10 kg sabu di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Keduanya dinilai terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Menanggapi tuntutan JPU tersebut, pendamping bantuan hukum kedua terdakwa menyatakan akan melakukan upaya hukum pembelaan dan meminta keringanan hukuman di persidangan mendatang. Tapi pada intinya kita ini sebagai penasihat hukum terdakwa ini tetap senangnya lah dari itu. Soalnya terdakwa kita ini masih muda, masih bisa membela diri. Usai mendengarkan pembacaan nota tuntutan JPU, Majelis Hakim menunda persidangan pekan depan dengan agenda pledoi terdakwa. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Rumah penjaga kantor Dinas Perdagangan terbakar. Sesaat lagi tetap di Portal. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah rumah dengan konstruksi kayu di kawasan perkantoran Dinas Perdagangan Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, dihebohkan dengan api besar yang membakar sebuah rumah dengan konstruksi kayu di kawasan perkantoran Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Rabu malam. Diketahui rumah yang terbakar merupakan milik penjaga kantor Dinas Perdagangan Resianto. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari rumah yang terbakar. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Tambunan menyatakan hasil pemeriksaan sementara kebakaran terjadi diduga korsleting listrik. Gimana? Jelasnya pukul berapa terjadi, Bang? Sekira pukul 22.30 kebakaran. Untuk penyebabnya, Bang? Keterangan dari saksi tadi ada percikan api dari atas, jadi dugaan itu hubungan arus pendek dari listrik. Rumahnya ini rumah apa? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Untuk sementara, korban kebakaran dan keluarganya tinggal di gedung laboratorium Dinas Perdagangan Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang menyita ribuan kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya. Ribuan kosmetik ini disita petugas dari toko kosmetik di 4 kabupaten di Sumsel. Sebanyak 7.535 kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini disita petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dari puluhan toko kosmetik di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Penyitaan ribuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini berdasarkan laporan dari warga yang resah dengan beredarnya kosmetik tersebut. Total kerugian ekonomi nasional akibat peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya ini senilai 198 juta rupiah. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Zulkifli menyatakan, razia kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini digelar untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik berbahaya. Zat kimia yang terkandung dalam kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang bisa menyebabkan kanker dan gangguan pada janin. Nah, untuk pemutih ini kebanyakan dari dalam negeri, tapi kutek ini ini Indonesia juga ya. Ya, kebanyakan dari Indonesia. Tapi ada yang dari luar negeri juga ya, Pak? Untuk sekarang tidak ada. Ini dari dalam negeri semua. Ini barang-barang ini sudah beredar berapa lama, Pak, dari penyelidikan? Nah, itu berapa lama beredar itu tergantung kapan dia memproduksinya gitu. Warga diminta untuk mewaspadai peredaran kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saudara, demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Yang baru
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Rumah penjaga kantor di Sperindak terbakar. Jembatan 2 penghubung desa nyaris ambruk. Petani durian raup jutaan rupiah per hari. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pasca hujan deras selama 2 hari berturut-turut, jembatan penghubung 2 desa maupun 2 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rusak parah akibat diterjang luapan air sungai. Akibatnya perekonomian warga di desa lumpuh total. Jembatan gantung yang terletak di desa Sukaraja 2, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rusak berat.
Pasalnya, pondasi jembatan tersebut saat ini ambruk pasca diterjang arus sungai Komering yang meluap. Selain ambruk, pondasi jembatan mengalami rusak berat diakibatkan abrasi air yang dimakan usia karena dibangun sejak puluhan tahun lalu. Begitupun kondisi jembatan yang nampak miring dan papan jembatan yang sudah mulai lapuk. Jembatan gantung yang digunakan masyarakat setempat merupakan sarana utama penghubung dua desa, yakni Sukaraja II dan Desa Gunung Terang menuju ibu kota Muara II. Tidak hanya itu, sebanyak 1.500 jiwa lebih di Desa Sukaraja II hanya mengandalkan jembatan tersebut sebagai transportasi utama, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian dan anak-anak sekolah. Kepala Desa Sukaraja II Syarnubi mengatakan peristiwa ambrolnya pondasi jembatan terjadi pada malam hari sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Barat. Beruntung pada saat itu pondasi jembatan ambrol tidak ada korban jiwa. Sementara ini berapa desa yang di dalam? Di dalam itu cuma ada 1 desa, tapi kalau wilayah ada 3 wilayah, yaitu wilayah Gunung Tiga, Gunung Lepihan, sama Sukaraja dan Sukaraja II. Akses ini Pak, selain akses antar desa? Satu-satunya. Ini akses antar desa, antar kecamatan, yaitu Kecamatan Muara II dan Kecamatan Basarangan. Yang juga untuk pertanian? Untuk pertanian cuma satu-satunya jalan. Ya, mungkin yang jelasnya subuh ini, karena dari hujan semalam itu kan. Kalau kemarin aku begawi kemarin tuh sekitar 2 meter dari anunya tuh tanah tuh masih. Oh iya. Kemarin tuh yang jelas subuh tadi lah hujan semalam itu yang jelas. Oh, hujan deras malam Pak ya? Iya hujan deras semalam. Ini di dalam ini berapa desa Pak ada Pak? Cuma satu desa, Desa Sukaraja. Sukaraja ya? Ngepah. Ini jalan satu-satunya Pak ya? Jalan satu-satunya. Warga berharap jembatan yang merupakan sarana utama menuju Desa Sukaraja II yang digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil panen dan transportasi sehari-hari segera diperbaiki. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita dokumen serta 2 unit kendaraan sebagai barang bukti korupsi pengadaan baju senam lansia tahun 2021 dengan kerugian ratusan juta rupiah. Usai menahan 3 orang tersangka korupsi pengadaan baju senam lansia tahun 2021, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penyitaan belasan dokumen pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih dan rumah kontraktor serta mobil dan sepeda motor. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Ajasra Karsa, penyitaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan sebesar 1,16 miliar rupiah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Penggeledahan tersebut mendapatkan 13 dokumen. 13 dokumen tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian selain dokumen tersebut kita juga melakukan penyitaan terhadap 2 unit kendaraan bermotor. Yang pertama kendaraan bermotor roda 2 jenis Scoopy dan 1 unit mobil Daihatsu Luxio. Kita melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih yang berada di lantai 5 perkantoran Pemkot Prabu Mulih. Sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih telah memeriksa 14 orang saksi serta tim ahli dari Inspektorat Sumatera Selatan. Dari keterangan tersebut, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menetapkan 3 orang tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berhasil didapat tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Ustadz dan santri deklarasi Ganjar Presiden, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, dukungan Ganjar Pranowo sebagai presiden kian meluas. Ribuan ustadz, dai muda, santri, serta alumni pesantren dan emak-emak pengajian sebumi Silampari mendeklarasikan Ganjar sebagai presiden 2024. Cucu Kiai Hisam Abdul Khairim itu dinilai layak menakodai Indonesia karena sikapnya yang merakyat. Ribuan warga Bumi Silampari yang terdiri dari ustadz, dai muda, santri, serta alumni peserta dan emak-emak pengajian dari 3 kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, dan Musirawas Utara memadati tablik akbar dan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna SAS Sukajadi, Kota Lubuk Linggau. Sekitar 1.000 peserta yang hadir memiliki dengan pandangan yang sama tentang kualitas kepemimpinan Ganjar Pranowo. Cucu Kiai Hisam Abdul Karim itu dinilai layak menahkodai Indonesia karena sikapnya yang merakyat, kreatif, berwibawa, banyak mencetuskan inovasi demi kesejahteraan masyarakat dan berpengalaman di pemerintahan. Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Sumsel, Faisal Tanjung menyebut, gelaran acara kali ini merupakan rangkaian kegiatan dari santri mendukung Ganjar di Sumatera Selatan melalui video dokumenter Ganjar Pranowo dikenalkan kepada masyarakat. Relawan ini berkomitmen akan secara masif lebih mendekatkan pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ke seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Pesantren, ada juga dari ustadz, ada juga dari masyarakat, lengkap. Ada juga dari pemuda-pemudi, ada juga dari remaja masjid yang hadir dan datang sore hari ini. Dalam rangka untuk mensupport dan mendukung yang namanya Ganjar untuk menjadi presiden tahun 2024 yang akan datang. Kegiatan hari ini adalah kegiatan tabligh akbar sekaligus deklarasi untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo, tepatnya di kota Lubuk Linggau. Akan tetapi kegiatan ini dihadiri oleh 3 kabupaten, adapun Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Tablik akbar bertemakan kriteria pemimpin terbaik, tidak hanya melakukan deklarasi dan menyampaikan dukungan saja. Tablik akbar juga diisi dengan ceramah agama, pengajian, dan doa bersama oleh ribuan ustadz, santri, dan emak-emak dari Bumi Silampari. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
TNI Polri bersinergi siap mengamankan Pilkades serentak yang akan digelar di Kabupaten Ogan Ilir pada 15 Oktober 2022 mendatang. Pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2022 akan dilaksanakan pada 15 Oktober mendatang. Personil TNI Polri mulai bersiap melakukan pengamanan pesta demokrasi tersebut. Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Baso mengatakan pengamanan akan dilakukan oleh tim gabungan baik dari Brimopolda Sumsel, Polres Ogan Ilir, dan Polsek Jacaran, ditambah lagi dari TNI Kodim 0402 OKI. Untuk Polri, sebanyak 700 personil akan disebar di 173 desa yang akan mengikuti Pilkades. Jumlah tersebut bisa saja ditambah, disesuaikan dengan tingkat keamanan daerah masing-masing, terutama daerah berpotensi konflik. Sementara itu, untuk TNI sendiri, dikatakan Dandim 0402 OKI, Letkol Infanteri Hendra Saputra, personil yang dikerahkan sekitar 300 orang, setiap dan ramil di Kabupaten Ogan Ilir disiagakan 1 kali 24 jam untuk menjaga keamanan Pilkades, dengan harapan tidak ada konflik atau zero konflik saat Pilkades berlangsung. Keamanan, perlindungan pada masyarakat untuk mengamankan kegiatan pesta demokrasi. Apa yang sudah dicanangkan Bapak Bupati Kabupaten Ogan Ilir bisa dilanjutkan untuk kegiatan Pilkades ke depan. Dan ini juga bukan cuma Pilkades, mungkin aparat pemerintah daerah yang lain pun, termasuk CPNS juga lebih diperketat dengan hal-hal seperti ini. Ini positif. Terima kasih. Kodim sudah kita rencanakan bersama dengan PMD dan Polres. Kami siap membackup, kemudian anggota akan dikerahkan sepenuhnya semaksimal mungkin untuk menjaga pelaksanaan kegiatan rangkaian seleksi dalam rangka Pilkades ini. Jumlah anggota Bang yang diturunkan? Jumlah anggota lebih kurang sekitar ada 250 sampai 300 nanti akan dikerahkan di lapangan. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh jalannya Pilkades dengan menciptakan Kamtipnas yang kondusif, tidak memicu propaganda maupun adu domba yang memancing kisruh. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sriwijaya FC membawa 31 pemainnya dalam tur uji coba ke Jakarta. 3 tim akan jadi lawan latih tanding Laskar Wongkito dalam tur tersebut. Hal ini menjadi bagian persiapan Sriwijaya FC mengarungi kompetisi Liga 2 demi naik tatah ke Liga 1 musim depan. Sriwijaya FC membawa 31 pemainnya pada tur uji coba ke Jakarta. Hal itu sebagai salah satu persiapan Sriwijaya FC menghadapi Liga 2. Uji coba pertama Sriwijaya FC menghadapi Perserang, lalu kontra PSCS Cilacap, serta Persija Jakarta B. Listiadi, pelatih Sriwijaya FC, menegaskan membutuhkan uji coba tersebut agar timnya memiliki lawan tanding yang sepadan untuk mengukur hasil latihan. Tim yang dihadapi di Liga Uji Coba tersebut merupakan 2 tim kontestan Liga 2 dan 1 tim Liga 1. Listiadi berharap terjadi chemistry antara pemain di lapangan. Malum saja, 80% pemain musim ini adalah rekrutan anyar Elang Andalas. Ya, mungkin agenda kita ke Jakarta melawan tim-tim Liga 2 atau Liga 1 yang cadangan mereka. Berapa hari kan? Itu mesti rencana kita sih 10 hari, tapi nanti kita lihat dari manajemen. Karena semua kan harus approval dari manajemen. Ya, bisa ditegaskan lagi kok rasa optimis kita tuh terhadap pemain-pemain kita ini kan. Ya, saya lihat tadi persaingan individu sangat bagus, mereka sangat antusias. Jadi di sini persaingan bukan. Uji coba tim ini diperkirakan selama 10 hari sehingga Sriwijaya FC siap bertanding pada kick-off 27 Agustus mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi petani durian raup jutaan rupiah. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews.
Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, memasuki musim panen, petani kopi di Kabupaten Muara Enim seperti di wilayah Semendo mengaku gembira dengan bertahannya harga biji kopi sebesar Rp21.000 per kilogramnya. Untuk itu, kopi jenis Robusta untuk tingkat petani, mereka berharap harga tetap stabil ke depannya. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Dengan luas lahan mencapai 23.495 hektar yang mayoritas berada di Kecamatan Semenderaya, saat ini sedang memasuki musim panen. Tahun ini harga di tingkat petani masih tetap stabil di harga Rp21.000 per kilogramnya untuk jenis kopi Robusta. Sedangkan untuk biji kopi jenis Arabica berkisar Rp30 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Dikatakan Surman Tambunan, salah seorang pengepul kopi di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, harga kopi saat ini terbilang stabil, mulai dari kopi dalam bentuk biji atau basah hingga setengah kering. Memasuki musim saat ini, harga kopi masih stabil, namun sangat ditentukan oleh kualitas biji kopi, harus bersih, kering, dan tidak hitam. Untuk jenis kopi ada dua macam yang kita ambil sekarang, yaitu Robusta sama Arabica. Untuk harga Robusta berkisar di angka 20 sampai 21.000. Ini ada kenaikan apa memang stabil harganya? Untuk sekarang masih posisi stabil. Untuk Robusta sendiri tadi berapa? Robusta 20 sampai 21.000. Kalaupun untuk Arabica asalan berkisar di antara 30 sampai 35.000. Salah satu faktor turunnya hasil panen disebabkan cuaca yang sering hujan, sehingga hasil biji kopi yang dibeli dari petani juga menurun. Rata-rata per bulannya hanya berkisar 10-15 ton yang dibawa ke Lampung dan Palembang serta sekitarnya. Petani kopi juga berharap ke depan harga semakin meningkat dan hasilnya juga memuaskan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu, pendapatan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat tajam sejak 3 pekan terakhir. Salah satu berkah diperoleh karena di wilayah kabupaten paling ujung Sumsel ini sedang memasuki musim panen durian.
Musim buah durian di salah satu desa Rantau Panjang, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membawa berkah bagi para pemilik kebun maupun tengkulak. Pasalnya, mereka mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dalam sehari. Salah satu pemilik pohon durian, Mangku Depati, mengatakan panen durian tahun ini dirinya menghasilkan uang mencapai 2 hingga 5 juta rupiah per harinya. Dari hasil penjualan durian diborong tengkulak 1 hingga 2 juta sekali angkut buah durian. Panen durian cukup membantu pendapatan ekonomi petani sehingga memberikan kesejahteraan keluarga. Selain itu pula, dapat menyerap tenaga kerja lokal karena warga bisa bekerja mulai dari mengangkut durian dari hutan ke atas kendaraan juga memanjat pohon. Buah durian miliknya diangkut dengan menggunakan roda 2 ke lokasi kebunnya seluas 3 hektar dengan jumlah 200 lebih batang duren untuk dipasok ke sekitar Kabupaten Oku Selatan dan daerah lainnya. Ini dalam satu kali panen ada berapa banyak kita hasilnya? Untuk panen diperkirakan untuk saat ini ya agak menurun. Perharinya bisa mencapai 200 biji. Dibandingkan tahun kemarin? Dibandingkan tahun-tahun kemarin, apalagi 5-6 tahun sebelumnya, itu bisa mencapai 1 mobil. Panennya 1 mobil carry. Kalau sekarang ini sekitar 200 watun Pak per harinya. Berapa itu nilai nominalnya Pak, duitnya Pak? Sekitar 200.000 sehari. Buah durian yang dibeli dari pemilik kebun akan dijual kembali ke pembeli mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per buah. Ya kalau yang kayak gini kan udah super ya. Nah yang kayak gini buahnya 21, 32, ada yang watun. Per watun itu berapa tuh harganya? Kalau harganya untuk sekarang masih main di harga 14.000 per watun. Kita jual lagi bagaimana? Kita jual ya watun juga, tapi harganya kalau udah sampai di luar, di lokasi dia 17, 16 gitu. Durian dikirim keluar daerah seperti Kabupaten Oku, Oku Timur, Palembang, dan beberapa wilayah Lampung, bahkan ke Pasar Induk Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.